Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Faisal Jausal beserta seluruh keluarga, anak-anak, cucu, menantu, tak dapat saya sebut satu persatu. Hadir pula bersama kita malam ini Bapak Kolonel Nawawi, Komandan Brigif 4 beserta rombongan. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Bapak Ibu majelis pengajian, alim ulama, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Surat izin acara ini tidak boleh lebih dari 200 orang. Yang hadir 200, tapi membawa anggota. Insya Allah semuanya mendapat keberkahan. Kita tetap ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Saya pun berjarak dengan Pak Haji tadi, berjarak dengan Pak Komandan. Mudah-mudahan usaha ikhtiar kita ini menyebabkan kita selamat dunia akhirat. Tapi, nah ini tapi, kalau sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala tak dapat mengelak. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah sudah tetapkan engkau kena mudarat, tak ada yang bisa mengelak walau sedikit pun. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan kalau engkau mau dikasih Allah nikmat, juga tidak ada yang bisa menolak. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. La haula wala quwata illa billah. Hanya saja kita ada ikhtiar dan usaha. Termasuklah saya datang ke Lampung ini beberapa kali jadwalnya batal. Dulu saya sudah sampai ke rumah Pak Haji tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Tapi nampaknya Pak Haji tak tua-tua. Sampai malam ini alhamdulillah beberapa kali kedatangan batal. Awalnya batal karena satu dan lain hal, batal karena Covid. Tapi yang namanya langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah bukan kuasa kita. Malam ini kita dipertemukan di majelis yang baik bersama orang baik-baik, yang kita bahas juga baik-baik. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Saya ringkaskan materi tema yang mau saya sampaikan pada malam hari ini 5 poin saja. Bahwa yang pertama itu, hidup ini adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kita ini sudah lama mati. Buktinya kawan SD kita banyak mati. Buktinya teman sekelas kita sudah banyak meninggal dunia. Tapi kenapa kita masih hidup sampai malam ini? Ini hidup ini titipan. Maka barang titipan satu saat akan diambil oleh yang menitipkan. Jadi kita kalau mau hidup ini nyaman, tentram, berprinsip seperti tukang parkir saja. Tukang parkir itu tak pernah komplain kalau mobil itu diambil yang punya, karena bukan punya dia. Begitu juga dengan kita. Apapun yang diambil Allah dari hidup kita ini, semua bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, punya Allah SWT. Cuman dititipkannya sebentar. Saya dititipkan Allah kursi, ya saya duduki. Di tengah sulitnya orang cari kursi, saya dikasih kursi sama Pak Haji. Saya duduki. Sampai di atas, dibeli mikrofon, saya bicara. Diberikan Allah SWT suara, saya sampaikan. Ada ayat-ayat yang saya ingat, ada hadis-hadis yang pernah saya dengar dari guru-guru saya sampaikan ke jamaah. Mau mereka mendengar, alhamdulillah. Ada yang tak mau dengar, mau foto-foto aja, alhamdulillah. Ada yang tak mau mendengar karena dia pikir, tak usah serius kali dengar. Nanti pulang ke rumah bisa juga ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Bagus juga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi hidup ini tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu sulit, tidak usah terlalu jelimet. Tapi mesti dipikirkan. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini besok pagi tak ada.
lagi orang rapat, tak ada lagi. Gimana rapat gugus Covid? Kata Ustaz Somad, tak usah dipikirkan, semua titipan, mau mati matilah. Saya tidak juga mau gitu. Kita, maksud saya ini, kalau semua ini mau kita pikirkan masuk ke kepala kita, dunia ini besar. Dunia ini dengan segala macam problematika masalahnya besar. Kepala kita pula kecil. Dunia sebesar ini mau kita masukkan ke kepala kita sebesar ini. Saya cuma mau ngasih tahu, saya habis pangkas tadi itu aja. Bahwa dunia ini terlalu besar mau kita masukkan ke kepala kita. Kalau kita mau paksakan juga, pecah pembuluh darah kepala kita. Mati badan sebelah, stroke, stres, depresi. Iya kalau mati langsung. Kalau setengah mati? Nah, oleh sebab itu maka memperbanyak ibadah kepada Allah, meyakini bahwa hidup ini titipan. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Kenapa Abdul Somad sampai malam ini kau masih hidup? Teman kuliahmu meninggal, kawan SD-mu mati, kawan sekolahmu dulu lebih dulu. Kenapa kau masih hidup malam ini Abdul Somad? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah masih engkau mau beramal. Alhamdulillah malam ini saya beramal. Tadi siang beramal, ketemu dengan bapak-bapak, Pak Kolonel Nawawi beserta rombongan. Malam ini bertemu pula dengan keluarga besar sahabat tetangga jamaah Pak Faisal Jausal. Besok pagi belum tahu jadwal, belum saya tengok. Lalu kemudian besok akan pulang ke Jakarta. Sampai kapan kita berkeliling sampai malaikat maut mencabut nyawa? Yang kita inginkan kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Karena kalau kita pikirkan, oh dunia ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anak sekolah berpikir gimana supaya ranking tamat. Wali kelas ditekan bagaimana supaya semuanya lulus. Lalu karena wali kelas ditekan, akhirnya dia membocorkan jawaban ke siswa-siswi. Mahasiswa tinggi nilainya tapi penipu. Lalu kemudian ijazah dibeli S1, S2, S3. Setelah itu bekerja karena tidak sesuai kemampuan dipaksakan juga. Akhirnya bohong, curang. Maka akhirnya tidak ada hidup ini yang selesai daripada dosa. Tapi kalau kita hidup lurus, ihdinas siratal mustaqim, sesuai yang dijalankan, sesuai yang diperintahkan, sesuai dengan digariskan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hidup ini yang dicari adalah ridho Allah. Makanya kita bangun pagi kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta dia akan kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ridho itu artinya, ridho itu senang hati. Orang kalau sudah senang hati, semua dia kasih. Kalau sudah tuan rumah senang hati, semua buah-buah keluar. Hand sanitizer siap 1 botol. Kalau sudah tuan rumah senang hati, semua tamu. Begitulah kalau sudah tuan rumah yang punya surga senang hati, salamun qaulan mir rabbir rahim. Maka semua kita ini kalau sudah senang hati Allah Ta'ala, kalau sudah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Bagaimana mau menembus surga beserta isinya cuman sholat sunat 2 rakaat? Gimana mau menembus surga beserta isinya sholat witir 3 rakaat? Maka sesungguhnya kita beribadah itu dari mulai baca Yasin, baca Al-Kahfi, khatam Quran, marhaban, solawat, sunat, wudhu, itu semuanya tak lain tak bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa tidak minta surga, minta ridha dapat surga. Minta surga belum tentu dapat ridha. Makanya doa kita di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah acara kita malam ini untuk meraih ridha Allah. Man ahabba wasatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim.
Malam ini kita sedang menyambung tali silaturahim. Bahkan mungkin tinggal satu kota Lampung, satu provinsi, belum tentu ketemu. Tapi malam ini dipertemukan, alhamdulillah. Walaupun kadang kita sulit untuk mengenali orang sekarang, karena yang nampak matanya aja. Saya pun ceramah ini susah juga. Karena kalau dulu saya tahu respon masyarakat, entah dia marah, entah dia merengut, entah dia senyum, entah dia ketawa. Tahu saya. Sekarang saya tak tahu, matanya aja berkedip-kedip. Tapi saya sampaikan sesuai dengan yang kode etik selama ini saya pegang, 600 ml 60 menit. Selesai itu baca doa, selesai. Diamalkan atau tidak, sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini baik-baik diamalkan dalam kebaikan, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita pahami bahwa hidup ini titipan Allah. Apa yang diberikan Allah ini titipan Dia. Kalau Dia mau ambil itu memang milik Dia. Maka kalau sudah Dia ambil, kita katakan inna lillah wa inna ilaihi. Bukan punya kita, lillah, punya Allah, wa inna ilaihi, balik kepada Dia. Dia yang punya, bukan punya kita. Makanya kadang kita kalau ketemu sama orang-orang yang hebat itu, hebat ya Pak ya, hebat ya Pak pejabat ya, hebat ya Pak ya. Apa kata dia? Ini titipan Allah Pak Ustaz. Tapi begitu titipan diambil, dia ngamuk. Katanya titipan. Kalau titipan diambil kok marah. Katanya titipan. Begitu diambil Allah nangis seminggu, matanya bengkak. Katanya titipan. Kalau titipan diambil tidak marah. Kalau titipan ketika diambil tidak terlampau berduka. Puncak dari kekesalan, kekecewaan adalah rasa memiliki. Ketika makin besar rasa memiliki, punya saya, milik saya, maka semakin kecewalah ketika dia hilang. Oleh sebab itu maka saya pernah lewat di suatu jalan, banyak tanah kosong. Banyak sekali lah dibuat baleho besar, milik Dr. Andus Haji, milik Profesor Doktor, milik Bapak Fulan. Rasanya mau saya buatkan aja baleho paling besar, dari ujung sampai sini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini titipan Allah. Kalau kita sadar pada prinsip ini, maka insya Allah sedih tetap ada, tapi tidak terlampau berduka, tidak terlampau. Penyakit orang modern adalah terlalu takut, terlalu sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Masa lalu sedih, masa depan takut. Ini sekarang banyak orang terlalu takut. Yang SD takut nggak lulus ke SMP, udah jelas ujian online pasti lulus. Takut juga. Yang sudah kuliah takut nggak kerja, yang sudah kerja takut kena PHK, yang sudah kerja takut nanti pensiun gimana, yang sudah kerja takut tak naik jabatan, naik pangkat. Akhirnya ketakutan. Memang yang ceramah ini udah nggak ada takutnya lagi. Jamaah mana tahu. Untung rasa takut itu disembunyikan Allah dalam hati dan tidak ditunjukkan tanda-tandanya. Bayangkan kalau sekali takut tumbuh satu tai lalat. Sekali takut muncul satu tai lalat. Tiba-tiba yang ceramah ini wajahnya tai lalat semua isinya. Dan bicara tentang masalah takut. Jamaah berbisik, "Allah ngomong takut, dia lebih takut lagi dari kita." Oleh sebab itu ketika Abu Bakar berada di dalam gua ketika mau hijrah, apa kata Nabi SAW? Abu Bakar waktu itu ketakutan, menggeletar dia. Apa kata Nabi SAW? "Ma zannuka bisnaini?" Kalau kau sangka kita di gua ini cuman berdua, wahai Abu Bakar, fallahu salisuhuma, maka Allah yang ketiga. Kalau kita di sini ada bertiga, Allah yang keempat. Kalau di sini kita ada berempat, Allah yang kelima. Allah bersama kita. Maka la tahzan, jangan takut, jangan sedih, jangan galau, jangan cemas. Itulah mengapa kalau orang takut, kita kuatkan hati dia, kita katakan banyak-banyak baca ayat kursi, banyak-banyak zikir, afdhul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi baca ayat kursi itu bukan cuma takut. Ini kadang orang baca ayat kursi cuma takut habis nonton film hantu aja. Baca ayat kursi itu apapun yang terjadi, ketakutan harta benda, ketakutan kehilangan keluarga, ketakutan bisnis, takut Covid, takut dengan PHK, maka ayat kursi itu sesungguhnya menguatkan dia.
Siapa teman engkau yang abadi? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup kita? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk, lelah, letih, lesu? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia punya kuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang berterlintas dalam hati Abdul Somad? Ternyata Somad juga punya rasa takut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur hidup kita, memberi kita rezeki? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca itu malam, dijaga Allah sampai besok pagi. Dibaca habis subuh, dijaga Allah sampai zuhur. Dibaca habis zuhur, dijaga Allah sampai asar. Itulah yang menguatkan kita. Kadang ada tetangga kita ini nggak sholat, nggak puasa, tapi PD-nya luar biasa. Kok nggak ada rasa takut? Enggak. Kenapa? Tuyul saja satu kontainer. Punya hantu jembalang tanah. Kita hilangkan itu semua. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis 10 menit. Masuk pembahasan yang kedua. Setelah kita pahami bahwa hidup ini adalah titipan, lalu yang kita cari adalah ridha Allah, masuk pembahasan yang kedua. Ada jalurnya masing-masing. Haji Faisal Jausal jalurnya lewat jalur bisnis, usaha, harta benda. Bapak komandan kita lewat jalur tentara, TNI, marinir. Ada pula anak Pak Faisal lewat jalur DPR, legislatif. Abdul Somad dengan jalur dakwah, tabligh, tausiah, khutbah. Ibu-ibu dengan jalur mendidik anak-anaknya. Yang hebat-hebat ini Haji Faisal, Pak Komandan, Pak Kolonel Nawawi, Bapak anggota dewan, tak dapat saya sebut satu persatu. Semua laki-laki yang hebat-hebat ini dilahirkan oleh perempuan. Betul. Jadi kalau gitu yang hebat ini laki-laki apa perempuan? Mengaku semua mereka, Pak. Jadi maksud saya, jangan perempuan merasa nggak punya peran. Dia mencari ridha Allah dengan kekuasaannya, dia mencari ridha Allah dengan hartanya, dia mencari ridha Allah dengan legislatifnya, dia mencari ridha Allah dengan ceramahnya. Lalu kami dengan apa? Dengan mendidik anak-anak bisa jadi pengusaha, bisa jadi tentara, bisa jadi ulama, bisa jadi anggota dewan. Yang bisa mendidik itu adalah ibu-ibu. Betul apa betul? Memang nggak ada pilihan lain, cuma dua, betul atau betul sekali. Oleh sebab itu ketika saya ceramah ke Malaysia, saya sebenarnya cuma mau ngasih tahu bahwa saya ceramah ke Malaysia, itu aja sebenarnya. Waktu saya ceramah ke Malaysia, datanglah ibu-ibu, makcik, Ustadz Abdul Somad, ya makcik, saya nak jumpa dengan emak Ustadz Somad. Kan saya yang ceramah, kenapa mau jumpa emak saya? Saya mau tanya bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Dia mau bertanya, maka kalau ada hari ini anak yang sukses dan berhasil, itu adalah keberhasilan ibunya. Betul? Tapi kalau ada anak yang error, sakau, kata si ibu, itu pasti bapaknya. Oleh sebab itu ibu ini luar biasa. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu di dalam Quran tidak ada disebut satu cerita pun tentang ayahnya. Tapi yang diceritakan adalah ibunya. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu, fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil, la taqafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, nanti kami kembalikan dia dari sungai Nil itu kepada engkau, wa ja'iluhu minal mursalin, kami jadikan dia salah satu dari rasul kami. Ibu luar biasa, bapak hebat juga.
Cuman bapak cuman satu, ibu dapat tiga. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Kalau ada bapak mau dapat tiga, cobalah tes yang tiga itu. Coba beli kelapa, ikat di perut tu agak 9 bulan ini. Kalau ada yang tahan, insya Allah dapat berbakti. Oleh sebab itu maka saya cuma mau menjelaskan bahwa hidup kita ini udah ada realnya masing-masing. Semuanya sampai ke rumah Haji Faisal, tapi jalannya macam-macam. Yang mau kita cari ini ridha Allah, tapi jalannya macam-macam. Ada mencari ridha Allah dengan bisnisnya, bangun masjid, buat sekolah tahfiz gratis, buat panti jompo anak yatim fakir miskin, dapat ridha Allah. Ada dengan kekuasaannya, dengan legislatif, dengan anggota dewan dia bisa keluarkan perda syariah, bisa dia keluarkan peraturan daerah, zakat wajib potong atas, dia keluarkan peraturan daerah perempuan tidak boleh keluar tanpa mahram, dia keluarkan peraturan daerah hotel-hotel bersyariah sehingga orang yang tak punya surat nikah tidak bisa melakukan zina, dia keluarkan peraturan daerah tidak bisa jual khamar di pinggir jalan, dia keluarkan peraturan daerah orang tidak sembarangan bonceng laki-laki perempuan tidak mahram. Itu tidak bisa dilakukan ustadz. Saya pulang ceramah jam 2 malam lewat di jembatan, di atas jembatan laki-laki perempuan nongkrong malam minggu seperti malam ini. Dan tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah di atas jembatan itu. Tak mungkin saya keluar assalamualaikum. Mau ditangkap mereka, saya dicampakkan saya ke sungai. Jadi tidak selamanya selesai dengan ceramah, Pak. Tak selamanya selesai dengan khutbah, Bu. Maka ini ada jalur kita masing-masing dan jangan saling menyalahkan. Apa itu anggota dewan itu? Kerjanya cuma makan tidur aja, kata yang nggak terpilih. Apa itu orang kaya itu? Nganggarkan duitnya aja, kata yang sakit hati. Tapi kalau kita pahami semuanya ini adalah titipan, yang punya kekuasaan titipan, yang punya jabatan titipan, yang punya ilmu titipan, dan Allah sedang menguji dia. Doa kita adalah kita doakan anggota-anggota dewan supaya lulus ujian. Kita doakan yang diuji dengan harta lulus ujian. Kita doakan yang dengan jabatan kekuasaan lulus ujian. Jadi kita kalau sudah kita doakan orang, bangun kita malam. Kalau bangun malam yang paling afdol dilaksanakan sekali pertama sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Itu yang perlu dibahas, bukan nasi wudu. Sholat sunat wudu. Aku mendengar suara sendalmu sudah bergeser di surga, wahai Bilal. Bilal berkulit hitam. Didengar Nabi suara sendalnya bergesek, kresek, 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 kresek. Bilal, aku dengar suara sendalmu sudah di surga. Hebatnya Bilal, orangnya masih di Madinah, sendalnya udah masuk surga duluan. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudhu. Makanya bangun malam mandi. Kalau nggak tahan mandi, wudhu. Kalau nggak tahan wudhu, tayamum. Nggak juga tahan tayamum, innalillah. Nusolli sunnatal wudu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Habis witir masih sempat baca yasin sekali. Habis itu istighfar. Habis itu sholawat. Habis itu la ilaha illallah. Kalau dilaksanakan ini dari awal sampai akhir jam 4, insya Allah pas selesai azan subuh. Kalau di Riau, di Lampung saya tes nggak bisa, karena di sini lebih cepat azan subuhnya. Tapi saya yakin orang Lampung bangunnya lebih awal. Betul? Takut dia bilang betul. Insya Allah. Nah, oleh sebab itu terserah. Saya tidak pula mau menelpon jamaah satu-satu. Bangun, tahajud. Enggak. Sebab kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah masing-masing. Yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Yang sudah saya kasih tahu ada niat baik, alhamdulillah. Yang sudah tahu nggak mau tahu, na'udzubillah. Sudah dikasih tahu makin nggak mau tahu, innalillah. Yang penting sudah disampaikan.
Oleh sebab itu maka ini amanah masing-masing. Selesai sholat itu kita doa di waktu malam. Ya Allah, ini ada saudaraku yang kau uji dengan harta, ada saudaraku yang kau uji dengan jabatan, ada saudaraku yang kau uji jadikan anggota legislatif, ada saudaraku yang kau uji dengan popularitas. Maka luluskan dia dengan ujian ini supaya dapat ridhamu ya Allah. Langsung Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Bagi nampaknya kita mendoakan orang lain, tapi sebenarnya kita sedang mendapatkan doa untuk diri kita sendiri. Itulah gunanya mendoakan orang lain. Daripada kita sirik, busuk hati, dengki, hasad, dendam, kesumat. Orang rumah baru, naik jantung koroner. Orang ganti mobil baru, naik asam lambung. Penyakit yang paling mengerikan adalah hasad. Iblis keluar dari surga bukan karena kafir. Iblis percaya sama Allah. Iblis tidak pernah digoda setan. Mana berani setan goda iblis? Tan, kita goda? Enggak, bos kita tuh. Apa dosa iblis? Dosa iblis itu hasad. Hasad itu apa? Karohatun nikmah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Kursi orang lebih tinggi dari dia, berkerut keningnya. Contohnya siapa? Kursi saya lebih tinggi. Bukan salah saya, Pak Haji buat nyusun begini. Saya di ceramah di mana-mana berdiri, malam dikasih kursi, duduk saya. Orang susah-susah beli kursi, saya dikasih kursi. Oleh sebab itu maka karohatun nikmah alal mun'ami alaih. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ngelihat foto Abdul Somad nembak pakai senapan, kena sakit hati. Melihat Abdul Somad duduk di rumah Haji Faisal Jausal, kumat jantung koronernya. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut susah melihat kesusahan orang lain. Ikut senang melihat kesenangan orang lain namanya tahniah. Ikut susah melihat kesusahan orang lain namanya takziah. Malam ini kita sedang tahniah atau takziah? Tahniah, ikut senang melihat kesenangan orang lain, ikut bangga melihat kebanggaan orang lain, ikut berlapang dada melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Hidup ini simple, hidup ini mudah, hidup ini senang, hidup ini tidak jelimet, seribet, sesulit yang kita bayangkan. Kalau hidup ini kita bayangkan ribet, jelimet, sulit, susah, payah, itu wajah kita macam jeruk purut dipijak gajah. Bayangkanlah itu gimana lekuk-lekuknya. Oleh sebab itu maka nampak orang senang, kita ikut senang. Nampak orang sehat, kita ikut sehat. Nampak orang senyum, kita ikut senyum. Cuma hati-hati juga, kadang kita senyum, orang senyum, yang disenyumkan orang kita. Oleh sebab itu maka pahami ini semua, bahwa kaya itu ujian, susah juga ujian. Bahwa jadi rakyat jelata itu ujian, punya jabatan dan kekuasaan juga ujian. Menjadi orang awam itu ujian, menjadi ulama berilmu juga ujian. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya takut sama Allah lebih baik daripada miskin nggak takut sama Allah. Ada orang berilmu takut sama Allah lebih baik daripada orang jahil nggak takut sama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ibu-ibu yang hadir ini semua adalah perempuan yang takut kepada Allah. Dari mana Ustaz tahu? Tak ada satupun rambut yang nampak. Itu menunjukkan dia takut kepada Allah, memperlihatkan rambutnya. Laki-laki yang hadir ini semuanya adalah laki-laki yang takut kepada Allah. Dari mana Ustaz tahu? Karena ketika saya bicara, dia diam. Dalam hatinya, mana saya tahu? Oleh sebab itu maka ketakutan kepada Allah itulah yang membuat kita tidak jadi buat dosa. Ketakutan kepada Allah itulah yang dipesankan oleh khotib hari Jumat. Apa pesan khotib? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau sampai khotib lupa menyampaikan pesan itu, batal khutbah Jumat. Kalau batal khutbah Jumat, batal sholat Jumat. Kalau batal sholat Jumat, imam mesti sholat zuhur. Laki-laki mesti ingat ini rukun khutbah. 5 rukun khutbah. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, doa. Kamu tadi sholat Jumat? Iya Pak Ustaz. Cukup rukun khutbah? Gak tahu.
Lain aliran masjid itu Pak Ustadz, tiba-tiba komat aja. Rupanya dia yang tidur dari awal sampai akhir. Bukan masjid itu lain aliran. Nah, oleh sebab itu maka laki-laki yang balik berakal mestilah 1 pekan 7 hari 24 jam kali 7, maka dia mesti mendengar ke telinganya pesan khotib, takutlah kepada Allah. Makanya saya kalau khutbah pas pesan takut itu memang saya gas setinggi-tingginya. Takutlah kepada Allah. Di mana saya tengok jamaah yang paling nunduk, di situ saya paling kuat. Takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin dia nggak dengar ceramah, mungkin dia nggak nonton YouTube, mungkin dia nggak dengar radio. Itulah pertama dia mendengarkan pesan takut kepada Allah. Kalau sampailah saya pakai slow, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah takut kepada Allah. Kipas anginnya kencang, dia habis makan, didengarnya itu macam lagu Nina Bobo. Takutlah kepada, habis selesai setan pula datang bawa kipas. Nina Bobo, oh Nina setan. Mohon maaf kalau ada Ibu Nina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua adalah pahami bahwa semua profesi kita ini adalah jalan menuju ridha Allah, bukan tujuan. Menjadi anggota dewan bukan tujuan, menjadi polisi dan tentara bukan tujuan, menjadi ustadz bukan tujuan, menjadi bisnismen orang kaya bukan tujuan. Itu hanya jalan untuk mencari ridha Allah, bukan ridha Roma, ridha Allah. Kalau ada orang kaya bangun masjid sampai dapat ridha Allah. Kalau orang punya jabatan, dipakainya jabatannya itu untuk menolong agama Allah, dapatnya ridho Allah. Yang paling mengerikan, ada orang perbuatannya perbuatan akhirat, tapi ternyata yang dicarinya dunia. Itulah yang paling saya takutkan. Kalau ada ustadz ceramah, ada manusia perbuatannya perbuatan akhirat, tapi ternyata yang dicarinya dunia. Dalam hati saya, jangan-jangan aku yang sedang di sini. Kelihatannya perbuatannya akhirat, ceramah, khutbah, tapi yang dicarinya dunia, yang dicarinya popularitas, yang dicarinya kesenangan orang, yang dicarinya materi. Maka senantiasa saya nasihati diri saya, hati-hati Abdul Somad, jangan-jangan kau masuk dalam golongan ini. Adapun orang yang nampaknya mencari dunia, yang dicarinya harta, yang dicarinya jabatan, tapi sebenarnya dengan harta dan jabatannya itu mencari akhirat. Mana yang lebih baik? Orang yang nampaknya mencari dunia tapi sebenarnya mencari akhirat, atau yang kelihatannya mencari akhirat tapi sebenarnya mencari dunia? Saya tahu pertanyaan ini terlalu berat untuk Dilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahami bahwa profesi pekerjaan semuanya ini hanyalah cara jalan mencari ridha Allah. Masuk yang ketiga. Pertama, hidup adalah amanah titipan Allah. Selesai. Setelah dipahami hidup ini amanah, berarti hidup ini ada jalan masing-masing mencari ridha Allah. Selesai. Setelah kita paham, kita beramal. Yang terpenting dari semuanya, yang ketiga adalah istiqomah. Ketika saya ajak jamaah berdoa istiqomah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Ada satu bapak-bapak yang diam aja. Loh, bapak kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama istrinya Siti Istiqomah. Orang yang istiqomah itu, wa in hurriqta au qutti'ta, walaupun kau dibakar, walaupun kau dipotong-potong, tak berubah sedikit pun. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Ini banyak orang ketika susah la ilaha illallah, sholatnya ke masjid sampai 6 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha. Di masjid. Begitu rezeki mulai lancar, mulai ketemu seminggu sekali sholat Jumat, makin lancar, sholat Idul Fitri pun masbuk ketinggalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu istiqomah ini yang paling sulit. Makanya ketika ada sahabat Nabi, ya Rasulullah, berikanlah aku pesan satu saja ya Rasulullah. Jangan kau berikan panjang-panjang, pendek saja pesannya. Kalau sudah kau pegang ini, aku akan mati dalam ini dan tidak kutanya kepada orang lain. Apa kata Nabi? Satu saja. Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqomahlah.
Sebelum duduk jadi anggota dewan istiqomah, setelah duduk istiqomah. Sebelum sukses istiqomah, setelah sukses istiqomah. Sebelum dapat jabatan istiqomah, setelah dapat jabatan istiqomah. Sampai akhirnya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah istiqomah itu. Makanya saya dimanapun saya ceramah selalu saya minta doa. Jamaah, doakan Ustadz Somad supaya istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, kata jamaah. Jangan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk istiqomah ini bagaimana sih caranya Pak Ustadz? Sering-sering ngelihat orang sakit. Insya Allah kalau selalu nengok orang sakit tuh istiqomah. Itu jurus itu saya amalkan sendiri, saya temukan sendiri, saya amalkan sendiri. Saya dalam sebulan itu mesti ada ke rumah sakit, melihat jamaah atau ngelihat dokter, atau nggak ada pasien saya datang aja sendiri. Ditanya sama security, mau kemana Pak Ustadz? Nggak ada, nengok orang sakit aja. Bapak Ibu pun pulang dari sini nanti takut Pak Ustadz nengok orang sakit nanti ada yang kena COVID. Ya tetap ikut protokol kesehatan. Kalau dia itu kena pasti ada karantina khusus, tidak akan mungkin dibebaskan oleh rumah sakit. Maka melihat orang sakit itu baru kita sadar. Sudah berapa lama terbaring di sini Bu? Sudah 4 bulan Pak Ustadz. Sakitnya apa? Sakitnya ini adalah mesin cuci darah sebesar kulkas di samping, darah keluar, pakai selang masuk ke dalam, dibersihkan di dalam, masuk lagi ke dalam. Sekali cuci berapa lama Bu? 5 jam paling cepat Pak Ustadz. Berapa lama di sininya? 5 jam Pak Ustadz. Sakitnya lagi, uangnya lagi, sekali cuci 2,5 juta, seminggu 4 kali, 10 juta habis untuk itu. Barulah sadar kita bahwa selama ini buah pinggang kita ini gratis. Barulah kita sadar paru-paru kita ini free. Barulah kita sadar berapa nikmat besar Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa masih kau dustakan nikmatmu? Sekali-sekali datang ke ruang ICU, lihat bagaimana kondisi saudara kita di sana, barulah kita sadar. Tapi kalau menjenguk orang sakit ini jangan terlalu jujur. Nanti nengok orang sakit, alhamdulillah saya nggak seperti ini. Oh jangan. Gimana pendapat Ustadz dengan sakit saya ini Pak Ustadz? Memangnya kenapa Pak? Kata dokter saya ini sudah diponis, katanya umur saya tinggal 2 pekan lagi Pak Ustadz. Jangan percaya, umur kuasa Allah SWT. Di sana rumah sakit yang satu lagi ada pasien yang sudah diponis, katanya 2 bulan mati, sudah 2 tahun nggak mati-mati, malah dokter tuh mati duluan. Bangkitkan semangat dia, kuatkan. Jangan malah kita membuat dia down, drop dan jatuh. Gimana pendapat Ustadz tentang sakit saya ini Pak Ustadz? Kalau ngelihat nih nampaknya nggak sampai hari Jumat gol. Jangan, bangkitkan semangat dia. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai, orang tidak akan mati. Itu janji Allah. Jadi kalau ada orang mati berarti sudah 2, rezekinya penuh, ajalnya sampai. Bro, bolak-balik orang bertanya saya, Ustadz makanannya apa? Biasa makan nasi. Ustadz minumannya apa? Biasa air putih. Saya tahu pertanyaan dia itu, kenapa Ustadz nggak mati-mati? Selama rezeki belum penuh, selama ajal belum komplit, orang tidak akan mati. Berapa banyak orang bunuh diri tak mati-mati? Berapa banyak orang makan pil tidur tidak mati-mati? Padahal menurut perhitungan dia kalau dimakan ini 15, insya Allah mati. Tidak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang mengikatkan lehernya, ditambatkannya ke kayu, melompat dia, bukan dia mati, kayu itu patah. Berat dia 200 kilo. Oleh sebab itu maka ini pelajaran buat kita bahwa kita istiqomah apapun yang terjadi, diantaranya dengan cara melihat orang sakit. Kalau tidak mempan juga ngelihat orang sakit, ada dosis yang lebih berat lagi, melihat orang mati. Cuman sekarang orang mati pun nggak bisa dilihat, dibungkus pakai plastik. Kena COVID, tak bisa dilihat.
Pak Ustadz, bagaimana tetangga kami hubungan dekat, jiran, orangnya baik, sekarang dilarang disolatkan karena dia dalam plastik. Solatkan dari atas kuburnya. Tahu di mana kuburnya? Iya, solatkan dari atas. Kalau dia laki-laki, pada bagian kepala. Kalau dia perempuan, pada bagian pinggang. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minad das wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qih min fitnatil qabri 'adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fid lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Gak hafal panjang Pak Ustadz, yang pendek aja, edisi pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gak hafal juga Pak Ustadz, ya saya kasih yang paling pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Gak bisa juga Pak Ustadz, mati aja lah. Kalau kita sholat jenazah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu takbir yang keempat, begitu takbir langsung salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Karena doa takbir keempat itu sudah ditarik ke takbir ketiga. Tapi di tempat kita di Indonesia, doa takbir keempat itu masih ada lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa dalil boleh sholat jenazah dari atas kubur? Nabi datang ke masjid, lalu Nabi bertanya ke sahabat, mana perempuan yang biasa menyapu masjid ini? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa saya tidak dikasih tahu, kata Nabi? Ya, tukang sapu perempuan biasa aja, menurut kami nggak terlalu penting. Kalian sudah menyepelekan dia. Mana kuburnya? Ditunjukkanlah kuburnya. Nabi datang ke kuburnya dan menyolatkan jenazahnya dari atas kubur. Jadi kalau ada keluarga, sahabat, tetangga, jiran, satu kampus, meninggal dia, jangan biarkan berlalu begitu saja. Datang ke kuburnya, sholat dari atas. Tapi kuburnya jauh Pak Ustadz, di Jakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sorong. Sholat ghaib dari Lampung. Usolli sunnatal ghaib. Saya sholat ghaib 4 takbir untuk saudaraku ini. Bacaannya tetap sama, tidak putus sampai kapanpun. Nabi saja mensolatkan ghaib seorang raja di Ethiopia, namanya Najasyi. Najasyi ini baik orangnya. Ketika sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia, dia berikan perlindungan suaka politik. Maka ketika dapat kabar dia meninggal, Nabi melaksanakan sholat ghaib. Ini tetangga kita, kawan kita, orang baik, dia meninggal. Kita cuman update status, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disusul oleh Pak RT dan Pak RW. Amin, 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 amin. Ini sudah rusak sekarang komunikasi kita. Dulu kalau ada acara anak orang nikah, kita datang berdoa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada anak orang lahir, kita datang ikut akikah, barakallahu laka fil mauhub wa syakarta lawahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau ada orang meninggal, kita datang. Dulu begitu. Sekarang semuanya tidak datang, semuanya diwakili online. Tapi masuk surganya mau offline. Ini kan nggak seimbang. Oleh sebab itu maka komunikasi ini harus kita robah. Malam ini di tengah Covid tetap ikut protokol kesehatan. Kursi tetap dikasih palang, artinya duduk di sini satu, di sini satu. Tetap pakai masker, tetap disediakan hand sanitizer. Menunjukkan bahwa kita ingin komunikasinya langsung. Mudah-mudahan komunikasi kita tidak dapat dirusak oleh apapun, insya Allah. Amin. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, satu sisi merapatkan yang jauh, tapi di sisi lain justru menjauhkan yang dekat. Yang di Riau dengan yang di Lampung bisa dekat dengan grup WhatsApp, dengan Instagram, tapi yang sudah dekat justru makin jauh. Buktinya apa? Orang duduk di kursi yang sama, tapi bicara dengan orang yang berbeda. Yang satu bicara dengan orang Solo, yang satu bicara dengan orang Medan, yang satu bicara dengan orang Sulawesi. Masing-masing dengan dunianya sendiri. Ada satu yang jatuh pingsan, bukannya ditolong, malah dipoto.
Komunikasi kita sudah rusak. Oleh sebab itu maka kita mesti istiqomah pakai cara yang dulu. Adapun webinar, pengajian online, maka ini hanya sebagai pendukung saja, bukan primer. Ini sebagai sekunder, bukan pokok. Ini hanya sebagai cabang-cabang saja. Karena kalau tidak, istiqomah kita akan rusak. Khawatirnya kalau kita tidak datang silaturahim, nanti pas kita meninggal semuanya mau di online kan. Mana bisa mandi jenazah online? Mana bisa menguburkan jenazah online? Semuanya mesti offline. Maka disebut dia dengan fardu kifayah. Kenapa disebut dengan fardu kifayah? Kalau dilaksanakan 2 orang, 1 orang, gugurlah kewajiban kita bersama. Kifayah. Kifayah artinya cukup dilaksanakan 1-2 orang. Tapi kalau sampai tidak dilaksanakan fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan, maka satu Lampung ini ikut menanggung dosanya. Abdul Somad walaupun bukan dari Lampung, dari Riau, berada di Lampung, ikut juga kecipratan dosanya. Itulah namanya dosa kering. Ternyata dosa ini macam aki juga Pak Ustaz. Ada kering, ada basah. Dosa kering nggak ada untungnya sama sekali. Dosa basah contohnya korupsi. Ada dosanya tapi untungnya ada juga sih. Nah, itu namanya dosa basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, istiqomah. Insya Allah kita semua kalau ikuti petunjuk ini istiqomah insya Allah. Amin. Yang keempat, kita orangnya jangan menganiaya orang. Jangan aniaya orang. Pokoknya insya Allah hidup ini kalau tidak menganiaya orang. Siapa yang menggeser sempadan batas tanah qaidah shibrin sejengkal dia geser pancang tanah, maka akan dililitkan di lehernya nanti tuwiqa sab'i aradin. 7 lapis tanah akan dililitkan di lehernya. Gara-gara apa? Aniaya. Alhamdulillah Pak Ustaz, ada kebun saya di sana, nggak pernah saya geser walaupun sejengkal. Terus 2 meter Pak Ustaz. Tahankanlah. Sudah tak sabar tanah itu mau menjepit dia. Berapa banyak jenazah yang dikuburkan lututnya bengkok. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut menyaksikan. Sampai tukang gali kena marah. Kenapa kamu nggak betul galinya? Sudah tahu panjangnya 175 cm. Kenapa digali 150? Apa kata tukang gali kubur? Ini Pak, tukang gali kubur biasanya ngukur tidak pakai sentimeter, tapi pakai bambu. Kenapa pakai bambu? Karena kalau pakai sentimeter nanti disalahkan sama keluarga yang meninggal. Tapi kalau pakai bambu nggak mungkin salah. Ini bambu yang saya pakai. Lalu kenapa kakinya bisa nggak lurus? Karena tanah sudah nggak sabar mau menjepit. Kata tanah. Oleh sebab itu yang dicari tanah, menipu gara-gara tanah, padahal dia akan dijepit tanah dan akan dimakan cacing tanah. Segera urus ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Tanah-tanah yang belum diurus. Apa hubungannya Pak Ustadz? Karena sengketa tanah berawal dari surat menyurat yang tidak betul. Makanya negara ini bukan cuma negara akhlak, sopan santun, budi pekerti, tapi di sana ada hukumnya. Kalau sudah kita tetapkan ini batasnya, ini titik koordinatnya, maka sudah ditetapkan, dia melanggar, kita tegakkan hukum. Bukan kita tamak, bukan kita rakus. Aku mau meluruskan batas ini supaya engkau tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nih poin yang keempat. Jangan sampai menganiaya orang. Makanya ceramah nggak boleh lama-lama sampai teraniaya orang. Berapa sinetron Korea hilang malam ini? Ustadz Somad menyindir menyakitkan hati kami Pak Ustadz. Oh serba salah kalau saya ceramah memikirkan hati orang. Saya cerita narkoba, yang anaknya kena narkoba dia marah. Saya cerita selingkuh, yang orang selingkuh marah. Jadi kalau gitu saya cerita apa? Cerita sabar aja lah. Mari kita sabar. Kaki kita diinjak orang, sabar. Suami kita diganggu pelakor, sabar katanya. Oleh sebab itu maka saya tidak pernah berpikir orang tersinggung atau tidak selama saya tidak ada niat menyindir. Yang penting saya sampaikan apa yang ada dalam Quran, saya sampaikan apa yang ada dalam hadis, saya sampaikan fatwa para ulama. Setelah itu kuserahkan kepada engkau ya Allah. Tapi menganiaya orang saya tidak mau. Sampai hari ini alhamdulillah
Walaupun dulu mengajar di kampus mahasiswa 25 orang, di akhir semester saya tetap ngomong, adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian, selama kita 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, dan hari ini UAS, ujian akhir semester, ada di antara kalian yang pernah tersinggung sakit hati dengan saya mohon maaf. Mau kan kalian memaafkan saya mahasiswa-mahasiswi? Mau Pak Ustadz, kata mereka senyum. Disangkanya nilai bisa A semua. Oleh sebab itu maka jangan aniaya orang. Kalau ada hutang piutang bayar. Sebelum sampai ke rumah Pak Haji tadi saya sempat buka-buka internet, ada berita 5 jurus menghadapi resesi ekonomi. 1, bayarlah hutang. Itu kata dia, bukan kata saya. Kata berita, kalau nggak percaya, cari nanti judulnya. 5 jurus menghadapi resesi ekonomi, bayarlah hutang. Karena yang membuat orang nyawanya tidak sampai ke langit, sampai-sampai orang yang mati syahid itu dapat 4, Bapak. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang yang mati syahid tidak merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. Ilat lain kecuali hutang. Dan sekarang orang memang hutang-hutang, semua di rumah hutang, mobil hutang, rumah hutang, baju hutang, panci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas istrinya, karena Pak Kua nggak ngasih hutang. Pak Kua, ini boleh nggak kredit? Mesti tunai, kata Pak Kua, dengan sebentuk cincin emas, tunai. Andai boleh kredit, itu pun hutang juga. Islam membolehkan hutang. Siapa bilang Islam nggak membolehkan hutang? Tapi kalau sudah jatuh tempo mesti bayar. Kapan kau bayar hutangmu? 1 Januari Pak Ustadz. Tanggalnya nggak penting, tahunnya. 1 Januari, tahunnya? Tahun berapa? Kalau dia tidak mampu, fanaziratun ila maisarah, berilah dia waktu sampai dia mampu. Dulu janjinya kapan? 1 Januari 2020. Sekarang sudah masuk bulan September, mau habis lagi, belum juga. Kapan? 1 Januari 2021. Oke, 4 bulan lagi ya. Oke, ya. Sampai Januari 2021 saya datang kepada dia. Saya datang bukan saya tamak, saya datang bukan saya benci. Saya datang mau menyelamatkan dia supaya jangan sampai dia menjadi orang yang zalim. Aniaya ini luar biasa. Apa kata Nabi? Ittaquz zulma. Jangan kamu lakukan perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ini 1 Januari 2021. Kapan bayar? Saya nggak mampu juga lagi Pak Ustadz. Jurus yang ketiga. Kalau sudah tak mampu juga, anta saddaqu khairul lakum. Sedekahkan lebih baik. Nampaknya lebih banyak pula bensinku menagih daripada yang mau kau bayar. Oleh sebab itu ambil ajalah, itu lebih afdal. Tapi yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman, bukan yang minjam. Ini sekarang banyak yang ngapal ayat ini yang minjam. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat untuk aku, bukan untuk kau. Oleh sebab itu maka hutang piutang ini tak terelakkan. Ada nanti hari kiamat orang datang menghadap Allah, bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak, sedekahnya banyak, infaknya banyak. Tapi ternyata amalnya yang banyak dihabiskan orang lain gara-gara apa? Hutang. Orang yang berhutang makan haram. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum bayar hutang. Harta warisan tak boleh dibagi sebelum keluarkan wasiat. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Audain, hutang. Setelah wasiat keluar, hutang keluar, barulah bagi harta warisan. Sekarang orang seenaknya saja bagi harta warisan. Rupanya wasiat belum diputuskan. Rupanya hutang belum dibayarkan. Akhirnya ruko-ruko sudah dibagikan. Tak lama sesudah itu tertulis di pintu ruko, jangan dibeli, ruko bermasalah. Ustadz kok tahu? Lama jadi ustadz, banyak jamaah yang curhat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jangan zolim. Tukang cucimu, tukang laundrymu, securitymu, driver supirmu, tukang cleaning servicemu, office boy kantormu, hari ini mereka teraniaya, tapi nanti di akhirat maliki yaumiddin, Allah yang berkuasa. Saat itu apa kata Allah? Hai orang-orang lemah, hai security, hai driver, hai pembantu, hai office boy, ambil amalnya. Dihabiskan amalnya, habis semuanya, habis amalnya ya Allah, apalagi yang bisa membayar. Ambil dosamu, transferkan ke dia. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan masuk neraka karena narkoba, bukan masuk neraka karena minum khamar, masuk neraka karena zolim. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tak ada yang zolim. Sampai-sampai tidak boleh zolim kepada jin. Tidak boleh istinja pakai tulang onta, tulang kambing, tulang kerbau. Di gurun pasir tak ada air, mau istinja pakai tulang. Kata Nabi, innahu ta'amu ikhwanikum. Tulang-tulang itu adalah makanan kalangan jin. Kalau kalian pakai untuk istinja najis, berarti kalian zolim kepada jin. Kita diajarkan di Indonesia ini berperi kemanusiaan. Islam mengajarkan berperi kejinan. Makanannya kalian ganggu. Menetes air mata kucing ketika melihat rumah makan besar-besar tulisan santapan lezat, tak tinggal tulang. Kata kucing, aku pun tidak dapat lagi sekarang itu. Habis semuanya. Padahal manusia diajarkan tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghabis. Singa itu menjadi raja hutan bukan karena gondrongnya. Singa itu jadi raja hutan bukan karena taringnya. Singa itu menjadi raja hutan kenapa? Kalau singa makan itu tidak dihabiskannya. Singa hanya memakan perut, memakan sisi-sisi yang lunak. Setelah itu dibiarkannya, datanglah serigala, datanglah hiena, datanglah semut-semut berbagi. Makanya ada pepatah Arab mengatakan jud tasud. Kalau kau orang yang dermawan, kau maka akan bisa menjadi pemimpin. Jud tasud. Kalau kau dermawan, suka berbagi, maka kau akan jadi pemimpin. Tapi ini diarahkan pada yang positif. Karena filosofi jud tasud ini sekarang dipakai juga untuk calon-calon menyebarkan amplop. Kalau kau dermawan, kau pasti akan menang pilkada. Nah, itu nggak betul. Oleh sebab itu maka jud tasud artinya adalah yang positif-positif. Maka jangan aniaya, jangan zolim, jangan merendahkan orang lain. Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun menghadapi orang dengan wajah yang cerah. Yang terakhir, yang kelima, kita ini akan berpisah tapi kita tidak pernah putus hubungan. Karena kalau putus hubungan berarti la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu kita tidak pernah putus. Kenapa? Saya mungkin setelah ini berpisah dengan Pak Kolonel Nawawi, saya berpisah dengan Pak Haji Faisal Josal, saya berpisah dengan ibu dan bapak sekalian, tapi kita tetap bersama dalam doa. Saya yakin bapak dan ibu mendoakan saya. Betul? Nampaknya tidak. Bapak ibu mendoakan saya bukan setelah sholat, di dalam sholat bapak ibu mendoakan saya. Apa doa bapak ibu untuk Abdul Somad? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis. Disitulah masuk Abdul Somad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wassalamu alaina, keselamatan untuk kami yang ada di Lampung. Wa ala ibadillahis salihin, keselamatan untuk semua hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kita insya Allah saleh karena selesai wudhu kita minta jadi orang saleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas. Makanya habis wudhu nggak boleh tasbih. Habis selesai wudhu nggak boleh tasbih. Tasbih itu artinya memainkan jari jemari. Tasbih artinya membuat jaring-jaring ke jari jemari lalu membunyi-bunyikannya.
Kenapa? Rusak hati. Padahal tadi sudah berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Selesai wudu, langsung masuk masjid, maka penutup doa sebelum salam, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Makanya ibu yang mengandung anak doanya Rabbi habli minas. Ada ibu waktu mengandung Rabbi habli min legislatif. Itu bonusnya. Kalau sudah soleh bisa jadi legislatif. Kalau sudah soleh bisa menjadi orang kaya. Kalau sudah soleh bisa menjadi polisi dan tentara. Kalau sudah soleh. Tapi syarat yang pertama adalah soleh. Perempuan, makanya di antara doa Rabbi habli minas solihin, Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas solihin wa salihat. Maka tidak ada jalan lain kecuali doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi kalau dia dalam komputer itu ada motherboard, otaknya. Kalau manusia ini berfungsi, otaknya. Kalau asupan darah dari jantung tidak sempurna naik ke otak, bisa kena stroke. Maka otak daripada ibadah itu adalah doa. Maka sesungguhnya di dalam solat itu pun isinya doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Solat itu isinya doa, tapi doa bukan solat. Ini banyak juga orang sekarang kok nggak solat? Yang penting berdoa aja Pak Ustaz. Nggak bisa, karena orang solat belum tentu dia doa belum tentu mewakili solat. Tapi solat itu adalah isinya sebagiannya adalah doa. Makanya di majelis apapun kita doa. Kenapa tadi protokol mengatakan Ustaz Somad sampaikan tausiah, nanti di akhir ditutup dengan doa? Karena setiap majelis itu dihadiri malaikat-malaikat, dan kalau kita berdoa, doa kita itu pun insya Allah diaminkan oleh para malaikat. Tadi saya mulai jam 8.15, sekarang pas jam 9.15. 600 ml. Lupa saya melihat. Padahal kalau melihat botolnya botol kecil setengah jam cukup. Tapi karena standar kita di mana-mana 60 menit. Nanti kalau ada yang bertanya, berapa lama Ustaz Somad ceramah di rumah Pak Haji Faisal Jausal? 60 menit. Apa yang disampaikannya? Ada 5 poin. Apa yang 5 poin itu? Aku pun tak ingat apa-apa aja gitu. Aku ngantuk kali waktu itu. Bisa diulang lagi insya Allah karena ada rekamannya. Dan insya Allah hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Jalan di hutan itu bisa jadi jalan kalau kita lalui sering lewat, maka tak akan tumbuh rumput-rumput. Begitu juga pikiran kita ini kalau selalu diisi dengan pengajian, selalu diisi dengan zikir, maka tak akan tumbuh bisikan-bisikan setan yang senantiasa datang kepada manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah, minta ampun atas silap dan salah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah.